Pak Haris dan Pak Dito saya panggil kemari. Saya mau bicara sama Pak Haris dan Pak Dito tentang perkembangan sekolah yang di seberang sana. Untuk anak-anak yang terlantar, dan itu pun Pak Haris, fasilitas jembatan itu kan sungai mereka itu Pak Haris kan luas bentangannya, dan jembatan itu harus kokoh. Pak Haris dibuatkan dari beton, dan jembatan gantung itu tidak mungkin selamanya kuat Pak Haris dan Pak Dito. Kalau nanti kita bikin suatu jembatan beton, fasilitas untuk mobil pun bisa masuk. Maaf Pak Haris dan Pak Dito, bukan maksud saya kepada Pak Haris dan Pak Dito tidak percaya. Pak Haris cari orang yang betul-betul bisa melaksanakan pekerjaan tentang sekolahan yang di seberang sana. Dan jembatan pun harus dibuat. Tanpa jembatan bagaimana Pak Haris anak-anak bangsa bisa sekolah menuju ke suatu sekolah yang ada di seberang sana? Sedangkan jembatan gantung itu tidak memungkinkan, tidak bisa, tidak layak untuk bisa dipakai, dan airnya pun sangat deras. Kalau kita beton, fasilitasnya itu akan mudah lebih baik. Pak Haris dan Pak Dito, sebelumnya saya minta maaf. Kemarin saya bilang sama Pak Haris dan Pak Dito agar terlaksana sebuah pembangunan sekolahan yang ada di seberang sana, agar anak-anak bangsa yang di pinggiran sana bisa sekolah di sana. Tidak masalah Pak Haris, saya buatkan sekolah ini untuk kepentingan bersama, agar mereka terhindar dari kebodohan. Masa depan bangsa ada di tangan mereka Pak Haris, yaitu para generasi muda. Bukan hanya sekolah Pak Haris yang saya akan didikan di sana, tapi madrasah pun, masjid akan saya bangun di sana. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya duduk di sekolah, di bangku sekolah mereka belajar. Mereka pun perlu pendidikan agama, agar negara ini, agama ini mereka pegang teguh, supaya agama ini tidak hancur, tidak berpecah belah. Kalau ada generasi mudanya yang punya akhlak budi pekerti tentang agama, oleh itu Pak Haris dan Pak Dito, cobalah laksanakan perintah saya dalam 1-2 tahun ini. Sebagian bangunan sekolahan, madrasah, dan masjid dibuat secepat mungkin. Oh iya Pak Haris, kemarin saya sudah menemui Pak Camat yang ada di seberang sana. Saya sudah bicara sama Pak Camat agar warga Pak Camat yang di sana, juga Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah, saya sudah hubungi kemarin bersama teman-teman agar masyarakat di sana saling memahami. Bukan maksud tujuan saya mendirikan sekolah di sebuah pedesaan itu hanya bukan untuk kepentingan pribadi Pak Haris dan Pak Dito. Saya memikirkan mereka agar mereka bisa bersekolah
mempunyai pendidikan, agar nanti ke depannya di saat mereka membutuhkan pekerjaan, mereka sudah mempunyai pegangan, yaitu tentang pendidikan, agar mudah mereka untuk bekerja di suatu tempat karena adanya pendidikan, karena adanya agama. Kalau bukan mereka siapa lagi, Pak Haris dan Pak Dito? Kedepannya siapa yang akan memimpin negara ini? Negara ini membutuhkan orang-orang yang kuat, terutama agama dan akhlak budi pekerti yang baik. Oh ya Pak Haris, maaf. Tentang upah pun para pekerja itu setiap minggunya Pak Haris harus membayarnya sesuai apa yang saya kemarin berikan kepada Pak Haris Dito. Jangan selalu digantung atas gaji mereka. Saya dengar para mandor-mandor sana, Pak Haris dan Pak Dito ini sering menggantung para pekerja atas gajinya itu. Itu jangan Pak Haris, tolong. Uang yang saya berikan kepada Pak Haris dan Pak Dito itu kan setiap minggunya itu lebih dari untuk tukang. Terserah Pak Haris sisa dan lebihnya. Buat apa? Saya tidak pernah memikirkan tentang itu Pak Haris. Yang penting para pekerja di sana, mereka jangan selalu diporsil atas tenaganya. Kasihan mereka Pak Haris. Kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita. Kira-kira seperti itu Pak Haris. Oh iya Pak Haris, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Haris dan Pak Dito. Laksanakan perintah saya, jangan sampai membuat saya kecewa. Karena Pak Haris dan Pak Dito ini bekerja tempat saya bukan sebulan 2 bulan, sudah puluhan tahun saya percaya Pak Haris dan Pak Dito. Oke Pak Haris, karena saya masih ada yang saya temui, jalankan perintah saya.